Saya dengan Mas Hendri udah hafal lah. Ya udah ini tahu lah. Kalau webinar saya tektok. iya. Siap ya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah hadir dalam webinar kita kali ini yang berjudul Optimize Your Research Manuscript Before You Submit to a Journal. Jadi rasa-rasanya kok rada aneh gitu ya, bikin webinar di malam hari. Cuma memang kita fokus dan komit webinar ini untuk terutama para dosen dan para author yang berminat untuk menulis di jurnal internasional. Sekali lagi terima kasih kepada para sahabat Smarties ya yang sudah hadir. Dan sebelum kita mulai, barangkali saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Donan Alanto Iskandar dari Smart Learning and Acumen Academy dan juga adalah salah satu researcher, peneliti di lembaga penelitian dan pengembangan manajemen serta publikasi Imperium. Dan latar belakang kita mengadakan webinar ini adalah sebenarnya adalah keresahan dari kami semua ya. Kami semua, bukan hanya dari kami sebagai lembaga, tapi para dosen, para akademisi, peneliti dan lain-lain. Kenapa? Di sisi lain sebagai akademisi seharusnya kita menjunjung tinggi etika. Ya, etika, kemudian integritas dan lain-lain ya. Kemudian juga sebagai akademisi kita juga seharusnya memberikan contoh dalam tanda kutip ya, cinta rupiah. Barangkali kalau yang pernah merasakan krisis moneter tahun 98 di usia dewasa, kita masih ingat bahwa dulu ada gerakan cinta rupiah yang diprakarsai oleh anak mantan orang nomor 1 di Indonesia yang biasa dikenal Mbak Tutut, dengan cinta rupiah dengan menukarkan dolarnya menjadi rupiah. Kenapa? Karena dolar Indonesia pada waktu itu terpuruk sehingga mencapai 15.000 rupiah per US dollar. Nah, akan tetapi dewasa ini sejak adanya persyaratan artikel yang harus masuk di jurnal Scopus untuk apa istilahnya itu untuk sebagai syarat ya, sebagai syarat kenaikan jabatan fungsional akademik ya, dan itu bagus menurut saya. Sebagai akademisi di Indonesia, kita meningkatkan standar penulisan kita ya. Karena Indonesia adalah negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia, namun dari sisi tulisan jurnal di publikasi internasional kita masih sangat minim. Kita ketinggalan jauh, tidak usah jauh-jauh dengan Amerika Serikat atau negara Eropa yang relatif maju, dengan negara tetangga kita Malaysia pun kita ketinggalan. Nah, akibatnya banyak orang yang seperti panic attack. Ya, mohon maaf, ada kendala teknis. Oke, maaf ya. Nah, akan tetapi tadi karena panic attack ya, serangan panik ya, yang membuat orang menulis di jurnal tanpa melihat jurnal apakah itu, sehingga
dengan sangat menyesal ya, Indonesia ternyata, ya Indonesia kalau yang begini-begini kok selalu rankingnya 5 besar ya. Kalau yang jelek-jelek rankingnya 5 besar gitu ya. Indonesia netizen paling nyinyir, paling tidak beretika. Jurnal Predator Indonesia itu termasuk, kalau tidak salah saya, nomor 2 dunia. Jurnal paling terbanyak penulis Indonesia menulis di Jurnal Predator. Nah, dan menulis di Jurnal Predator itu tidak murah. Kalau gratis mungkin tidak terlalu masalah. Tidak murah. 300-400 US. Devisa kita terbang melayang ke negara-negara tertentu. Ya, negara-negara yang memang terkenal sebagai penerbit produktif Jurnal Predator. Ya. Nah, oleh karena itu, maka mungkin pada topik awal narasumber kita, Bapak Hendriadi, akan membahas untuk mengenali Jurnal Predator. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu Bapak Henry. Ya. Nah, ini adalah foto beliau ya. Foto beliau. Sama bajunya itu, Pak. Iya, sama baju persis sama. Itu fotonya baru diambil tadi, Pak. Iya. Kalau melihat latar belakang pendidikan beliau, ini tidak mentereng. Ya, S1 dari sebuah sekolah tinggi ilmu ekonomi PBM di Jakarta dan S2 manajemen dari sekolah tinggi ilmu manajemen ini di Jakarta juga. Tapi kalau dari tulisan yang sudah diterbitkan, dan juga Pak Hendy ini bukan hanya penulis tapi juga reviewer, dia aktif di beberapa major publisher seperti Springer, Emerald, Taylor & Francis, dan editor di beberapa jurnal akreditasi Sinta di Indonesia. Jadi tidak ada jaminan latar belakang pendidikan S1 dan S2-nya di perguruan tinggi ternama di Indonesia memiliki indeks Scopus yang tinggi. Cuman Pak Henry ini boleh dicek, ya kan? Boleh dicek, namanya ada di situ, ORCID ID-nya ada, Scopus ID-nya ada, namanya lengkap, asalnya juga dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, dan penerbitnya juga jelas, itu bisa di cross check. Ya, kira-kira seperti itu. Bagaimana Pak Henry? Apakah sudah siap? Siap, Pak. Siap, berarti singkat saja ya. Ya. Latar belakang biografi singkat dari narasumber kita hari ini. Oleh karena itu, terima kasih Pak Henry telah hadir bersama kami. Silakan langsung saja topik pertama kita, bagaimana mengenali jurnal-jurnal predator. Ya, kalau saya predator ini jadi ingat filmnya Arnold yang lama, Pak. Iya. Masih ingat nggak filmnya Arnold Predator dulu ya? Iya, Predator. Ini ngomong-ngomong nih, sebenarnya jurnal Predator apa sih, Pak? Predator itu sebetulnya begini, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih juga ke Bapak Ibu yang sudah bergabung. Jadi seperti kata Pak Donan, sebetulnya ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kita pada banyaknya penulis Indonesia yang terjebak, dalam tanda kutip terjebak. Tapi banyak juga yang sengaja menjebakkan diri, gitu. Menjebakkan diri. Kalau cuma sekali belum tahu, ya nggak masalah. Tapi di kita itu banyak yang menjebakkan diri. Artinya dia menulis berulang-ulang sampai 20, 30 artikel, 70 artikel per tahun. Itu luar biasa. Nah ini kenapa kita harus menghindari? Sebetulnya yang mau saya tekankan di sini adalah jejak digital kita itu nggak mudah hilang. Ketika kita sudah publish ke jurnal-jurnal yang kurang bisa dipercaya seperti itu tidak akan hilang. Orang akan bisa cek histori penulisan kita, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sering nulis-nulis di jurnal-jurnal yang seperti itu, biasanya kans untuk menjadi reviewer itu menjadi sedikit.
Karena misalnya Tyler and Francis, dia akan cek histori si penulis. Dia sudah nulis di mana aja, dan itulah nanti jadi salah satu pertimbangan dia untuk menentukan dia bisa jadi reviewer atau tidak. Jadi sangat sayang menurut saya riset yang sudah kita buat bagus-bagus, yang sudah kita kerjakan lama, kita tulis bagus-bagus, kita publish ke jurnal-jurnal yang kurang bisa dipercaya. Jadi sebaiknya pilih-pilih harus kita teliti. Jadi kata predator itu sendiri sebetulnya gampang. Predator itu pemakan segala, Pak. Pemakan segala. Jadi apa aja dimakan sama dia. Nah, karena dia pemakan segala, artinya skop apapun masuk di dia. Kita banyak lihat sekarang itu jurnal-jurnal yang banyak penulis, mohon maaf, banyak penulis orang Indonesia itu di jurnal farmasi, di jurnal ada arkeologi, di jurnal macam-macam. Dan itu jurnal farmasi bahasnya tentang agama. Jurnal engineering, jadi semua artikel yang disubmit itu pasti diterima. Jadi mereka itu termasuk anti tolak. Jadi orang kirim pasti diterima itu. Saking nerimonya itu, jadi nerimo dia semuanya diterima sama dia. Jadi nggak ada yang ditolak. Nah, problem di kita itu sebetulnya kita nggak tahu kenapa ini predator atau tidak. Itu untuk penulis yang pertama. Penulis ketika kita pertama kali punya pengalaman untuk menulis, kita boleh nyatakan kita belum paham. Tapi begitu berulang-ulang, itu makanya tadi kata yang saya bilang tadi itu ada yang sengaja menjebakkan diri gitu. Jadi hobi. Kenapa? Karena jurnal-jurnal predator, bukan predator, questionable. Tapi kalau dia sudah dinyatakan predator itu biasanya kalau sudah discontinue. Tapi kalau belum discontinue itu masih abu-abu, masih gray area. Jadi kita belum bisa nyatakan dia predator. Tapi sekilas saja sebetulnya kalau cara kita melihat jurnal itu dipercaya atau enggak, saran saya yang pertama kalau dari tampilan di layar ini jangan pernah cek di Simago. Simago itu jadi Elsevier itu punya dia punya Scopus untuk mengindeks database-nya. Kemudian dia juga punya Simago untuk ranking. Nah, data dari Simago itu sendiri biasanya diupdate 1 kali setahun di bulan Juni. Makanya ketika kita mengecek di Simago itu banyak jurnal yang aslinya sudah discontinue di web Scopus, tapi di Simago masih aktif. Jadi untuk mengecek jurnal itu masih aktif atau tidak itu langsung cek ke web Scopus. Jadi langsung ke www.scopus.com. Jadi kalau di Simago itu dia delay. Jadi jangan cek di situ. Yang kedua, kalau kita sudah cek dia benar ada di Scopus, kita cek DOI, DOAJ, indeks lainnya. Itu cara kita untuk menghindari terjebak di jurnal yang kurang berkualitas. Yang ketiga, cek web jurnal. Coba geser sedikit Pak ke atas lagi. Nah, ini yang penting sebetulnya, cek web jurnal. Cek editorial timnya. Kita cek editor. Jangan sampai ini jurnal pertanian, editor in chief-nya itu dari engineering, kemudian editornya macam-macam dari social science, dari macam-macam. Jadi ini jurnal gado-gado. Jadi editornya gado-gado. Nanti yang review juga dari mana? Dari jurnal pertanian yang review orang engineering. Gitu. Jadi kita cek dulu tim editornya. Cuma problemnya begini, terkadang kalau jurnal-jurnal yang nakal kayak gini, dia memasang nama-nama editor yang top. Jadi mereka tanpa izin masang nama-nama orang top. Yang kedua, itu kadang-kadang webnya sengaja didaftarkan di domain negara-negara Eropa. Makanya jangan terjebak. Kadang-kadang ada jurnal yang .uk atau Australia AU. Tapi sebetulnya itu jurnal orang Asia gitu. Ketahuannya begitu kita bayar nanti. Itu jurnal kelihatannya jurnal Amerika, tapi bayarnya ke negara mana gitu. Nah itu ketahuan berarti dia memang menyamarkan asal negaranya supaya nggak terdeteksi sebagai questionable jurnal. Yang ketiga itu cek negara asal penulis. Asal penulis itu penting. Jadi begini,
kalau jurnal itu dikelola secara baik, dia tidak akan mau mengambil penulis dalam satu edisi itu satu negara. Itu nggak mungkin mau. Dia punya kuota. Jadi satu edisi dia akan bagi. Eropa berapa, Asia berapa. Karena dia mau mendapatkan tulisan yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat jurnal itu penulisnya cuma asalnya dari negara itu aja, itu berarti sebaiknya dihindari. Kemudian cek artikel processing charge, ini biaya. Biasanya jurnal-jurnal itu menyembunyikan artikel processing charge-nya, jadi nggak tahu. Tapi begitu kita submit nanti baru dikasih tahu biayanya sekian. Kemudian cek alamat jurnal. Ini sering nggak ada. Kalau jurnal questionable nggak ada alamatnya. Begitu kita cek kontak itu cuma email, emailnya pun Gmail, gitu. Jadi nggak jelas ini institusi apa, terus asalnya dari mana dan seterusnya. Problemnya sekarang begini, banyak karena mereka sering menggunakan domain dari asal negara Eropa dan seterusnya, makanya agak susah mendeteksi ini sebetulnya asalnya dari mana. Tapi cara mudah untuk mendeteksinya kita cek ke web ISSN internasional. Cek ISSN di web ISSN internasional itu nanti kedetek jurnal ini didaftarkan oleh siapa, lembaga mana, dari negara mana. Jadi cara men-trace-nya seperti itu. Kemudian setelah kita cek web jurnal, setelah itu kita baru main ke Simago. Di Simago kita lihat komentar-komentar orang di bawahnya. Komentar-komentar orang di bawahnya. Jurnal-jurnal questionable itu kadang-kadang dia menggunakan fake palsu. Jadi orang yang berkomentar secara palsu. Jadi kadang-kadang di komentar, jurnal ini baik sekali, keren banget, reviewnya susah dan seterusnya. Padahal orangnya itu aja. Tapi begitu kita kirim, kadang-kadang ada yang komentar, jurnalnya nggak bisa diakses, terus pasti diterima dan seterusnya. Jadi hati-hati, kita harus pelajari dulu komentar-komentar orang di Simago itu, apakah ada yang negatif atau enggak. Kalau dia positif semua, itu juga wajib dicurigai. Takutnya mereka-mereka aja itu yang berkomentar. Jadi jurnal Predator ini dia punya komunitas. Dia punya komunitas, sesama mereka ini dia punya grup. Dan sesama mereka akan saling mensitasi. Itulah sebabnya kenapa jurnal Predator itu Q-nya tinggi. Ada Q1, ada Q2 tinggi, karena mereka sesama mereka itu memang saling mensitasi supaya naik sitasinya. Akhirnya kuartilnya naik. Jadi jangan pernah, coba geser ke bawah Pak sedikit. Nah, ini juga penting, tanya ke orang-orang yang paham tentang jurnal, ini penting. Tanya mungkin ke senior-senior yang paham tentang jurnal, nanti dikasih tahu ini sebaiknya jangan dan seterusnya. Karena untuk tahu ini detailnya kita harus paham ini asal dari mana jurnalnya. Tapi cara gampangnya itu yang berikutnya itu jangan gunakan agent. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan agent itu pasti predator. Jurnal kredibel itu nggak bisa pakai agent-agentan gitu. Nggak bisa kita nitip sama orang kelompok dari seminar misalnya dari konferensi internasional dititip sama panitianya nanti publish semua ke internasional. Jurnal internasional yang benar nggak ada yang kayak gitu yang kredibel. Dia nggak mau diatur-atur orang luar. Jadi kalaupun mau submit penulisnya harus submit sendiri. Jadi jangan gunakan agensi. Itu nggak ada jurnal kredibel yang pakai agensi. Penulisnya harus berhubungan langsung dengan editor. Kecuali konferensi internasional yang kredibel, mereka memang mengundang panitianya itu menjadi guest editor. Dan itu pun penulis harus submit sendiri. Nah gitu. Geser ke bawah lagi Pak. Nah ini yang penting menggunakan peer review. Jadi kalau Bapak Ibu submit habis itu seminggu kemudian dapat LOA dengan tagihan, nah itu berarti predator. Gampang banget gitu. Jangan cuma kadang-kadang kan kita bangga gitu. Wah baru submit kok langsung accept gitu, langsung dapat LOA. Kadang-kadang kita pikir kita hebat, apa kita yang terlalu hebat apa editornya yang nggak hebat gitu. Jadi nggak ngerti ini dua-duanya bisa. Jadi jangan berbangga hati begitu kita submit langsung dapat LOA, langsung dapat tagihan, itu patut dicurigai gitu. Jadi semua jurnal kredibel itu melalui proses peer review. Peer review itu artinya
kita diproses review 2-3 orang. Nanti dapat komentar review, barulah nanti editor mengkomunikasikan. Yang terakhir itu adalah saran yang paling ampuh, gunakan major publisher. Jadi major publisher itu kalau top 5 itu ada Elsevier yang punya Scopus, kemudian ada Springer, kemudian ada Taylor & Francis, kemudian ada Sage, kemudian ada Wiley, Emerald, dan seterusnya itu ranking berikutnya. Jadi ada yang top 5-nya itu. Jadi kalau sudah publish ke situ pasti oke. Gitu kira-kira Pak Donan cara ngenalinnya. Ya, jadi tadi kan Pak Henry sudah menyarankan opsi yang paling mudah untuk memilih jurnal-jurnal dengan publisher yang sudah terpercaya seperti Emerald. Nah, Emerald ini memang salah satu jurnal favorit saya karena kalau mencari data-data ini kualitas jurnalnya bagus-bagus. Nah, sekarang bagaimana kita bisa, jadi gini, tadi kan sudah dikasih tahu cara-cara menghindari jurnal predator. Nah, sekarang bagaimana kita itu menghindari jurnal internasional. Kalau misalnya predator itu sudah pastilah kita bisa melihat itu banyak disebarkan Excel ya, biasanya tiap kampus itu disebarkan di Excel itu jurnal-jurnal yang discontinue. Tapi bagaimana jurnal-jurnal yang masih abu-abu, Pak? Jadi kira-kira jurnal yang masih abu-abu itu katanya ini mereka aji mumpung. Mumpung belum didiscontinue, mereka terus mencoba meraup dolar banyak-banyak. Nah, ini gimana nih, Pak? Nah, cirinya yang di layar ini cirinya. Sebetulnya kalau saya ngenalin jurnal predator itu gampang sih sebetulnya. Jadi pertama itu coba geser sedikit, Pak. Nah, ini yang pertama. Ini kita kalau di web Scopus itu ada namanya coverage-nya. Jadi kita bisa cek coverage-nya. Itu dia mulai di indeksnya tahun berapa dan berapa artikel yang sudah dipublish ke situ. Jadi kebanyakan jurnal predator itu tadinya bukan predator dia. Jadi saya banyak melihat ada beberapa jurnal yang tadinya bagus. Jadi 2014, 2015 mereka stabil. Nerima artikel cuma 35 sampai 40 artikel per tahun. Tapi kemudian 2018, 2019 jadi gila gitu. 2018 naik jadi 1.200. 2019 naik jadi 6.000. Nah, ini yang patut dicurigai. Biasanya ada orang-orang tertentu yang masuk jadi tim editorial itu yang bikin racun. Saya mengenali beberapa nama yang kalau ada dia itu jurnal pasti discontinue. Jadi ada beberapa nama yang bisa kita cek gitu. Kalau ada beberapa nama gitu. Kalau dia jadi editor, itu jurnal pasti discontinue. Dan korbannya udah beberapa. Itu ada Q1 juga yang jadi korban. Begitu dia masuk jadi editor, tiba-tiba berubah jadi predator jurnalnya, discontinue lah. Tapi nggak masalah dia discontinue karena dia sudah meraup 6.000 artikel. 6.000 artikel itu artinya kalau dikali 500 US itu 3 juta US dollar dapat duitnya. Nggak masalah discontinue, duit mereka udah banyak. Mereka geng ini tinggal cari jurnal lain lagi untuk dibeli. Gitu. Jadi mereka ini ada gengnya gitu. Jadi ada kelompoknya, mereka akan cari jurnal-jurnal yang sepi gitu, yang penulisnya sedikit, mereka akan take over jurnalnya. Baru nanti dijual lagi ke orang Indonesia. Itu banyak itu sharing jurnal-jurnal yang kayak gitu itu saya punya listnya itu. Ada yang sekarang lagi grey itu ada sekitar 22 jurnal itu, Pak. Bayarnya 250 US itu anti tolak 100% pasti diterima. Yang kedua itu jurnal kehilangan jati diri. Ini jurnal segala ilmu jadinya. Jadi tadinya dia jurnal arkeologi tapi artikel SDM, artikel pertanian, artikel agama semuanya diterima. Jadi udah nggak punya jati diri lagi dia. Ini contohnya teknik mesin, artikel tentang agama juga masuk. Jadi udah nggak jelas lagi. Ini sebetulnya kan kita bisa cek di webnya. Begitu artikel yang kita lihat yang dipublish oleh mereka itu sudah aneh-aneh, ya jangan, sebaiknya dihindari. Yang berikutnya, ini yang sering dilihat nih. Saya sering lihat. Jadi karena mereka sudah berubah menjadi jurnal tanpa jati diri, artinya artikel yang masuk semuanya itu akan di-accept tanpa proses review. Saya ngomong begini karena saya
beberapa jurnal itu saya pernah tes sendiri. Saya kirim artikel asal, seminggu kemudian dapat LOA, accept, no revision. Jadi nggak ada revisi sama sekali. Tinggal bayar LOA, nanti kita tinggal bikin schedule maunya publish kapan. Ada beberapa jurnal yang saya tes seperti itu. Jadi seminggu, ada yang 3 hari langsung LOA. Gitu, langsung LOA. Tanpa revisi. Saya juga bingung, ini sayanya yang kepintaran apa editornya yang nggak pinter gitu. Sampai artikel saya nggak direvisi sama sekali. Padahal saya nulisnya juga asal-asalan. Plus cuma pakai Google aja translate-nya gitu. Errornya masih banyak, amburadul segala macam, tetap aja diterima. Makanya kadang-kadang saya temukan di jurnal-jurnal yang nggak dikelola secara baik ini, di abstrak pun nyampur bahasa Indonesia gitu. Performance masih ada kinerja di situ. Itu artinya kan nggak ada proses review di situ. Jadi apapun yang masuk akan di-online-kan oleh mereka. Mereka nggak peduli itu karena mereka cari itu cuma uang. Kemudian satu penulis bisa publish banyak artikel di satu edisi yang sama. Ini ciri khasnya juga tuh. Jadi kalau dia jadi penulis kedua, ketiga itu sebetulnya no problem. Ada batasan, ada 2 artikel masih boleh. Kalau dia jadi artikel pertama, dia jadi penulis pertama. Kemudian artikel kedua, dia jadi penulis ketiga atau penulis kedua. Tapi kadang-kadang saya lihat dia jadi penulis pertama semua, sampai 5 artikel. Itu jadi aneh itu. Itu juga ciri khas jurnal-jurnal predator. Nah ini juga yang terakhir ini web jurnalnya sering bermasalah, banyak keluhan. Dia bilang kalau kita kontak, kita coba tes saja, kita tes email ke editornya, nggak non respon biasanya itu juga, atau responnya sangat lama. Artinya kan memang kadang-kadang ini dikelola cuma 1 orang gitu, 1 orang yang ngelola, entah di bagian negara yang mana, cuma di kamar aja, tapi dia bisa publish sampai ribuan artikel gitu. Yang penting artikel masuk, bayar online sama dia. Itu Pak kira-kira 4 ciri khasnya. Ya, jadi saya seperti mendengar iklan membaca iklan di internet ya. Jadi kalau kita buka internet tuh suka ada iklan bekerja dari rumah tanpa modal bisa meraup jutaan dolar. Jangan-jangan kerjanya buka jurnal predator. Boleh juga ngasih pelatihan kayak gitu, Pak. Ya, cara membuka jurnal predator bisa, Pak. Saya tadi cuma mikir aja itu ya. 8.000 artikel kali sekian dolar, 3 juta dolar gitu. Dan itu mayoritas dari Indonesia. Iya, banyak dari orang Indonesia. Aduh, ternyata ini saya bangga jujur aja. Berarti orang Indonesia ini kaya-kaya. Banyak duitnya, Pak. Itu banyak duitnya. Banyak duitnya, ada 500 US gitu ya. Aduh, sampai segitunya, 3 juta dolar. Kita nomor 2 di dunia ini. Ngeri itu sekali ini. Nomor 2 di dunia itu 2017, Pak. 2017 itu, Pak. 2000? Jadi yang 17. 2020 jadi laporan. Bagaimana? Kalau saya pikir nomor 1. Kalau 2020. Karena data yang di artikel itu dia cuma ngeceknya sampai 2017. Dia nggak sampai data 2018, kalau 19, 2020 nomor 1. Nomor 1. Yakin. Dulu saya. kita pernah temui ada 1 orang yang menulis banyak artikel ya. Kita temui ada 1 orang, orangnya 4 lu lagi. Jangan-jangan dia orang yang nomor 1 di dunia nanti. Nggak tahu. Produktif menulis di jurnal predator. Itu nulis 1 tahun bisa sampai 70 artikel, 80, 90, itu luar biasa itu. Saya bilang, ya. Itu bisa nggak tidur, dan terus nggak makan. Jadi pembicara di webinar ya. Jadi pembicara di webinar. Itu sebetulnya yang jadi keprihatinan kita itu kan seperti itu, Pak. Jadi saya kan sering mengikuti channelnya Prof Sunu yang dari UGM. Dia bilang dia pernah ada kutipan pertanyaan orang, kenapa di Indonesia itu padahal sudah sering webinar, banyak seminar, tapi kok masih pada senang ke jurnal predator, banyak juga. Nah, jawaban Prof Sununya sebetulnya gampang. Kamu ikut webinar yang bicara siapa gitu. Cek histori dia. Jangan kamu ikut webinar yang berbicara itu orang yang biasa publish di jurnal predator, nggak akan dapat apa-apa. Dia bilang gitu. Nggak ada yang bisa di-sharing apa-apa. Karena kalau biasa publish ke jurnal seperti itu, kita nggak punya ilmu. Kita kirim artikel pasti diterima gitu. Nggak ada review, nggak ada revisi. Nggak dapat apa-apa. Jadi harus harus dicek. Saya termasuk rajin ngikutin channelnya Prof Sunu karena logika cara dia menjelaskan
cara menyusun sebuah artikel itu keren menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia menjelaskan itu berbeda dengan webinar orang pembicara yang nggak punya latar belakang histori penulisan yang bagus gitu. Kalau orang yang cuma berbicara teori-teori, itu orang mau pahamnya gimana? Tapi kalau Prof. Sunu itu dia mencontohkan artikel dia yang terbit di Elsevier, gitu. Saya pernah ikut webinar juga itu. Jadi saya tanya ke pembicaranya, Pak, coba deh Pak kasih contohnya artikel yang Bapak. Nggak berani dia kasih. Karena dia terbitnya di jurnal Predator gitu. Saya pernah tes, jadi iseng-iseng ikut webinar kayak gitu. Pak, coba Pak Bapak jelasin artikelnya pakai contoh artikel Bapak. Jadi kita lebih paham gitu. Alur ceritanya, introduction itu isinya apa sih? Coba pakai artikel Bapak. Nggak berani dia kasih. Oh iya, nanti di akhir kita kasih materinya. Nggak ada juga dikasih materinya. Jadi prinsipnya begitu. Nggak ada ilmu kalau kita submit ke jurnal Predator. Seru Pak, sebetulnya. Saya itu sebetulnya nggak bisa share gimana caranya supaya cepat diterima. Nggak ada yang kayak gitu. Saya itu rasio penolakan artikel saya itu 7:1. Jadi ketika saya online berhasil mengonlinekan sebuah artikel, biasanya saya 7 kali ditolak oleh jurnal. Baru yang ke-8-nya dapat jurnal yang cocok. Sebabnya macam-macam. Nah, dari situlah sebetulnya kita belajarnya dari situ. Artikel pertama kita ditolak, editornya ngomong, kamu ini kurang di metode. Kita perbaiki. Kita kirim ke jurnal kedua gitu. Nanti dicatat juga sama editor, kamu kurang di pembahasannya. Kita perbaiki lagi, kirim ke jurnal ketiga, keempat, kelima, sampai ke jurnal seterusnya itu editornya udah bingung, nggak ada lagi yang mesti dia kasih saran. Karena artikel kita itu sudah berulang-ulang ditolak gitu. Jadi intinya dia nggak punya alasan lagi untuk menolak gitu Pak. Jadi saya lebih banyak ditolak, tapi dari ditolak itulah saya jadi tahu, oh ternyata begini. Semua publisher di Emerald itu saya udah sering ditolak. Meskipun saya reviewer di situ, saya banyak ditolak di situ, di reject, decline, nggak masalah. Ilmunya justru di situ. Di Springer juga gitu, ditolak, nggak masalah juga. Tapi mereka ngasih poin-poin perbaikan mana yang harus kita perbaiki. Disitulah kita dapat ilmunya sebetulnya untuk menulis. Itu Pak, kira-kira. Iya, saya juga pernah ikut webinar mengenai yang dikomentari Pak Henry tadi ya. Jadi 1 ditolak, perbaikan, sampai akhirnya yang kelima, ke-6, ke-7 baru diterima, karena kita sudah, ya kalau sempurna itu hanya milik Allah ya. Kita sudah jauh lebih baik lah, sehingga editor yang ke-7 sudah bingung, ini nggak ada kelemahan lagi, sehingga langsung accepted. Iya, betul. Ya. Jadi memang kuncinya jangan menyerah, Pak. Atau yang jurnal ke-7 nanti kita tulis yang Predator, Pak. Jadi pasti accepted. 1, 2, 3, 4. Itu percuma, Pak. Predator. Iya. Oke, Pak. Topik berikutnya, tahapan penulisan artikel jurnal. Nah, ini dibagi aja, Pak. Jadi nggak usah kita jelasin karena ini panjang, ini teknis nanti. Panjang ya? Panjang ceritanya. Nanti bisa sampai subuh kita ini kalau ada jelasin itu. Bagaimana dengan ini, Pak? Langsung ke open access dulu, Pak. Open access dulu. Kita geser ke open access. Saya coba. Nanti kita yang teknis nanti kita bisa bawa artikel ya untuk seri webinar berikutnya ya. Ya, silakan, Pak. Nah, ini saya mau jelaskan begini, sebetulnya ini mungkin sudah banyak yang tahu bahwa metode publikasi yang ada sekarang itu ada 2. Yang pertama itu open access. Yang kedua itu non-open access. Coba geser ke bawah, Pak. Saya kasih lihat perbedaannya. Nah, open access itu adalah jurnal yang di-share secara bebas. Jadi kayak jurnal-jurnal Sinta kita itu kan pakai open journal system. Itu adalah jurnal yang bisa di-share, bisa di-download secara bebas dan gratis. Itu adalah open access. Nah, hak ciptanya kalau untuk di open access itu milik penulis. Jadi kalau kita kirim ke jurnal Sinta, itu hak ciptanya milik kita. Dan jurnal itu bisa di-download oleh siapa saja secara bebas. Itu. Hak akses berarti gratis, hak cipta milik penulis, dan biasanya berbayar. Jadi kalau sudah open access itu biasanya berbayar. Dan itu termasuk jurnal-jurnal akreditasi Sinta. Kalau Bapak Ibu cek di web, di jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta itu, cek artikel processing charge-nya. Biasanya berbayar. Jadi open access itu hak cipta milik penulis, downloadnya boleh siapa saja dan gratis, dan biasanya penulis harus bayar.
Itu gampangnya, penulis harus bayar biasanya. Tapi ada juga yang gratis-gratis, itu banyak. Kayak jurnal-jurnal UI, jurnal UGM itu gratis. Tapi antriannya panjang gitu. Jadi nah itu. Kemudian yang kedua ini adalah metode non open access. Nah, metode non open access ini artikel kita itu hak ciptanya milik penerbit. Contohnya Emerald, Elsevier itu adalah Springer, sebagian Springer, tapi ada juga perusahaan non yang khusus open access-nya ada, nanti saya jelasin. Jadi hak ciptanya milik penerbit. Hak aksesnya berbayar. Jadi kalau kita orang mau download itu ada berapa dolar yang harus dia bayar gitu. Itu adalah berbayar. Yang ketiga adalah artikel gratis. Jadi penulis nggak bayar sama sekali. Jadi ketika kita submit artikel kita ke jurnal close access, non open access kayak Elsevier, ya gratis. Gratis. Cuma problemnya hak cipta artikel kita itu nanti milik mereka. Dan kita biasanya diembargo selama 2 tahun. Jadi artikel itu nggak boleh kita share ke orang lain selama 2 tahun. Karena itu milik hak ciptanya milik mereka. Jadi dikasih batas 2 tahun, barulah nanti boleh kita share kemana-mana, ke ResearchGate, ke macam-macam. Jadi biasanya diembargo selama 2 tahun. Nah, hak cipta milik penerbit, hak aksesnya berbayar, harus bayar. Artikel processing charge-nya itu adalah gratis. Sekarang tinggal ke kita ini. Kita ini mau pilih yang open access apa non open access. Kalau mau ke open access, otomatis mayoritas berbayar. Nah, tinggal kita tentukan saja kita mampu bayarnya di rate berapa gitu. Nanti baru kita cari jurnal mana yang cocok untuk kita jadi target publikasi kita. Karena untuk publisher top itu, nah kemudian kayak Elsevier, Springer, Wiley, dia kemudian aslinya itu mereka itu adalah jurnal yang close access. Tapi kemudian mereka mentransformasi diri menjadi open access juga. Jadi ada metode ketiga, coba geser ke bawah Pak, metode ketiga. Nah, ini adalah metode hybrid. Metode hybrid itu aslinya itu dia jurnalnya close access. Kayak Elsevier, aslinya dia adalah close access. Tapi ketika artikel kita submit, sudah direview, sudah direvisi, sudah dinyatakan accept oleh editor, si penulis kemudian ditawarkan oleh editor, artikel kamu itu mau di open access atau mau di close access. Kalau kita penulis maunya, oh ya saya mau open access biar luas, bisa di-download, biar disitasi siapa saja. Itulah baru nanti kena bayaran. Jadi metode ketiga ini banyak yang dipakai oleh orang kita. Cuma ada kita miss-nya kadang begini. Saya pernah dengar beberapa webinar, kalau harganya di atas 2.000 itu adalah jurnal predator. Saya sebetulnya Emerald itu kalau yang kita pilih open access-nya itu 3.000 bayarnya. Elsevier itu ada yang 1.500, 2.800 dan seterusnya. Springer itu rata-rata 2.860 US dollar. Jadi kalau ada statement yang bilang kalau harga tinggi itu adalah predator, itu salah. Berarti itu biasanya adalah jurnal yang aslinya close access tapi mentransformasi menjadi metode hybrid, itu biasanya mahal. Kenapa bisa mahal? Karena begini, aslinya dia itu adalah close access, tapi oleh penulis maunya di open access. Karena penulis milih open access, ya sudah si publishernya tinggal menawarkan, ya udah kalau mau kamu bayar. Karena aslinya kita close access dan kita mau jualan. Karena dia nggak bisa jualan, karena penulisnya kita mau pilih open access, artinya kan artikel nggak bisa dijual oleh mereka. Ya udah kamu bayar berarti. Dan bayar itu kalau di Emerald itu 3.000 US dollar. 3.000 Pak. Jadi Springer 2.800-an. Elsevier itu rate-nya beda-beda. Jadi setiap jurnal itu ada yang 1.500. Tergantung rezeki aja kita dapat. Kadang-kadang saya kemarin itu di Springer Q1 itu dapat 730 US Pak. Q1 SJR-nya 0,7. Q1 Springer dan SJR-nya 0, itu 730. Itu rezekian saya. Jadi itu rezeki saya sama teman-teman nulis dapatnya kayak gitu. Tapi rata-rata untuk yang itu di atas 1.000 semua.
Nah, jurnal kemudian, publisher kemudian yang aslinya tadi itu mereka semuanya itu adalah close access, kemudian mereka bikin anak-anak. Springer punya anak untuk khusus open access, Springer Open sama Biomed Central. Itu anaknya Springer. Taylor and Francis punya anak, Kogan. Kemudian Elsevier juga punya anak, Science Direct, ada beberapa lagi cabang-cabang mereka yang khusus open access. Jadi publisher besar itu rata-rata punya cabang-cabang sub publisher yang khusus open access, dan itu bisa kita cari. Banyak juga yang gratis. Springer Open itu banyak yang gratis, Pak. Jadi bisa dicek nanti coba di searching Springer Open, itu banyak yang gratis karena disponsori oleh kampus tertentu gitu. Itu dan gratis. Gitu kira-kira, Pak. Ya. Sebentar, Pak ya. Ini ada sedikit kendala teknis nih. Nah, ini kalau yang mau nanya boleh ditulis, Pak. Jadi kita langsung interaktif aja. Yang langsung mau tanya. Yang materi 6 boleh, Pak. Nah, ini penting ini sebetulnya, ini materi utamanya sebetulnya di sini nih. Ya, nanti kita selesaikan dulu materinya, Pak. Nanti sudah ada beberapa pertanyaan memang, tapi kita selesaikan dulu materinya. Nah, ini saya mau kasih tahu beberapa poin penting untuk kita paham sebetulnya mekanisme submit ke jurnal-jurnal yang kredibel itu apa aja sih yang jadi perhatian utama. Jadi ketika pertama kita submit itu biasanya ada proses initial screening. Initial screening itu biasanya dilakukan oleh admin atau official editor. Jadi ini masih di adminnya yang mengecek. Apa yang dicek? Yang pertama itu dia mengecek referensi cek. Dia ngecek referensi kita benar atau tidak. Yang kedua, apakah kita sudah menyesuaikan dengan template atau tidak. Yang ketiga, dia cek dokumen pendukung. Jadi untuk jurnal-jurnal kayak di Emerald, Springer itu biasanya manuskrip kita itu kita bagi menjadi 3. Ada title page, ada blind manuskrip, itu cuma isinya aja, nggak ada penulis. Kemudian ada back matter-nya itu kaitannya dengan declaration section, itu macam-macam isinya itu. Mulai dari kontribusi penulis, biografi, dan seterusnya. Itu dibagi 3 biasanya. Ketika kita submit itu ada 3 dokumen yang sekaligus kita submit. Kalau itu tidak terpenuhi, editor adminnya langsung reject. Jadi di reject pada pandangan pertama oleh admin. Kalau di reject pada pandangan pertama oleh admin itu biasanya terkait dengan template. Jadi kita tidak menyesuaikan dengan template yang sudah ditentukan oleh mereka, atau gaya selingkung, mereka pakainya UK, kita pakainya Inggris, biasanya langsung ditolak oleh admin. Kalau adminnya sudah oke, baru masuk tahap kedua, under review. Under review ini biasanya langsung ditangani oleh editor in chief. Atau jadi ada beberapa publisher itu berbeda, ada yang langsung ke editor in chief, ada yang ke associate editor dulu. Tapi yang kebanyakan itu adalah dari admin langsung dicek oleh editor in chief. Editor in chief itu lihat apa? Dia lihat scope. Artikel yang kita submit itu sesuai nggak dengan scope jurnalnya gitu. Yang cuma kadang-kadang kita sudah sesuai dengan scope, ada pertimbangan subjektif lainnya. Jadi saya beberapa kali mendapat penolakan dari editor in chief itu karena dia bilang topik ini udah kebanyakan dikirim dan kita proses di jurnal kita, dia bilang begitu. Dan lagi dalam antrian ini topik yang sama ini ada beberapa artikel. Jadi dia nggak butuh lagi tentang topik ini. Jadi kadang-kadang penolakan bukan karena kualitas kurang baik, ada pertimbangan lain oleh editor in chief mengenai mana yang mau dia proses, mana yang enggak. Kemudian cover letter. Cover letter ini apa? Cover letter ini
sebetulnya bahasa surat kita kepada editor in chief secara langsung. Kita cerita kita ini dari mana, riset kita ini kapan, terus kelebihan artikel kita ini apa. Jadi cover letter itu pasti dibaca oleh editor in chief. Ini sangat penting. Jadi yang saya share sekarang ini sebetulnya 1 atau 2 bulan kemarin itu saya ikut webinar yang kebetulan itu pembicaranya itu adalah 2 editor dari publisher top. Jadi dari Springer sama dari Taylor and Francis. Dan keduanya menyatakan mereka membaca cover letter. Itu penting. Jadi surat cinta dari penulis khusus ke editor in chief. Itu. Jadi bahasanya harus bahasa baik, kasih salam kenal dan seterusnya. Ini bahasa surat cinta lah untuk editor in chief. Kemudian editor akan cek histori penulis. Nah, ini juga pas di webinar itu editornya bilang mereka biasanya akan cek histori penulis. Makanya saran saya kalau Bapak Ibu baru pertama kali submit gitu, coba gandeng penulis yang sudah pernah publish ke yang histori penulisannya sudah banyak gitu. Karena itu juga jadi perhatian, salah satu perhatian meskipun enggak sepenuhnya, salah satu perhatian dari editor. Berikutnya dia lihat abstrak. Abstrak itu muka di mah, jadi bahasanya kalau di abstraknya itu sudah banyak error grammar, terutama bahasa Inggrisnya sudah banyak, editornya pasti malas sudah baca selanjutnya. Jadi cek abstrak, termasuk bahasa, kemudian dia akan cek signifikansi kontribusi di introduction, kemudian dia akan lihat hasil similarity check-nya, hasil plagiarismnya. Nah, kalau dia nggak akan baca secara keseluruhan. Kalau kita sudah gagal di abstrak dan di introduction, itu sudah gagal. Dia akan langsung reject. Jadi bagian terpenting itu kalau di artikel, di manuskrip yang kita submit itu, kalau banyak pendapat yang bilang, termasuk editor yang saya ikuti tadi, mereka bilang introduction itu adalah bagian terpenting dari sebuah artikel. Karena bahasa-bahasa iklannya peneliti adanya di situ semua gitu. Signifikansi risetnya, pentingnya, gap dan seterusnya itu adanya di introduction. Jadi gagal di abstrak dan introduction, editor sudah males baca selanjutnya. Nah, ini yang saya jelasin tadi Pak, boleh geser ke bawah. Ini yang penting nih, stop Pak. Self citation. Jadi ketika saya ikut workshop itu editornya bilang mereka tidak suka self citation. Itu ada angka yang disebutkan oleh salah satu editor itu 2 maksimal self citation. Self citation itu adalah ketika kita mensitasi artikel kita sendiri gitu. Jadi artikel kita kirim ke jurnal ini, artikel kita sebelumnya kita citasi semua. Itu ada 15 artikel yang sudah online kita citasi semua. Itu editornya pasti udah malas, itu pasti di reject sama dia itu. Kalau model-model substation kayak gitu udah nggak main lagi, udah nggak kena lagi di editor top itu, karena sekarang ada mesin untuk pengecekan substation. Jadi jangan coba-coba bermain dengan substation, karena itu pelanggaran etika kalau sudah dilakukan secara berlebihan. Boleh nggak boleh, asal yang kita citasi itu adalah yang sangat relevan atau memang dalam proyek yang sama. Saya mensitasi artikel saya sebelumnya, artikelnya topiknya sama. Jadi artikel kedua ini adalah kelanjutan dari riset pertama saya. Topiknya pun sama, akhirnya saya citasi. Nah, itu boleh-boleh saja. Jadi tapi jangan sampai ini artikelnya dipaksa-paksa untuk disitasi, itu editornya udah malas baca. Bahasa gampangnya begini, kamu ini kurang baca berarti ya, citasinya punya kamu sendiri, yang lain nggak kamu baca, berarti cuma baca artikel kamu sendiri. Itu bahasa yang gampang dicernanya seperti itu. Jadi jangan coba-coba bermain dengan subcitation. Kalau editor in chief sudah oke, maka tahap berikutnya itu editor in chief itu akan menugaskan associate editor atau guest editor. Jadi editornya sudah firm nih, dia udah happy. Wah, artikel ini bagus nih. Dia menugaskan editor atau associate editor atau guest editor. Jadi banyak istilah-istilahnya. Editor yang ditugaskan ini dia biasanya akan
berhubungan langsung dengan kita sebagai penulis. Jadi kalau sudah ditugaskan editor, maka berikutnya komunikasi kita langsung ke orang ini, ke editor ini. Dia akan artikel kita itu akan ditangani dia, mulai dari proses review, dia akan pilih reviewer, kemudian dia juga akan berkomunikasi langsung dengan reviewer, mengumpulkan hasil review, kemudian memberikan rekomendasi ke editor in chief, kemudian dia akan mengkomunikasikan ke kita juga. Jadi yang editor ini juga faktor yang sangat penting untuk dalam proses publikasi di jurnal. Jadi yang mau saya kasih tahu di sini, ketika kita submit ke jurnal kredibel itu screeningnya ada 3 seperti yang ini. Sebelum artikel kita direview, dilempar ke reviewer, ke peer review, maka ada 3 proses screening yang ini. Berarti admin dulu screening, setelah itu editor in chief dulu screening, setelah itu barulah masuk ke editor screening, habis itu barulah dilempar ke reviewer. 3 ini harus lolos dulu, baru masuk ke reviewer. Kalau sudah masuk ke reviewer, peluang diterimanya itu udah 50%. Karena secara internal, editornya sudah oke. Editor in chief-nya sudah oke. Dan sudah sesuai dengan template segala macam di adminnya. Nah, tinggal nanti dilihat bagaimana rekomendasi dari reviewer. Jadi kalau sudah masuk proses, kalau artikel kita statusnya sudah in review, itu berarti peluangnya 50% untuk diterima. Tapi masih ada juga 50% ditolak. Jadi jangan happy dulu. Tapi kalau saya 50% udah happy. Meskipun banyak artikel saya yang di in review kemudian hasilnya di reject, yang nggak apa-apa, biasa aja. Di reject itu biasa. Gitu Pak, kira-kira. Ini screening tiga tahap ini yang kadang-kadang kita nggak kuat gitu. Nggak kuat. Baru kirim, reject. Kalau saya di reject ya nggak apa-apa, saya kirim lagi ke jurnal yang lain. Gitu. Reject, jangan baper aja. Prinsip jangan baper. Ditolak 1, tumbuh 1000. Gitu. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Henry atas paparannya. Ini sudah, orang tadi webinarnya baru mulai saja udah ada pertanyaan ini. Saya akan mulai dari pertanyaan yang di awal ya. Selamat malam Pak, dari Dr. Zenita Azra Harun. Terima kasih Bu Dokter sudah hadir dalam webinar kita ini. Selamat malam Pak, PowerPoint bisa di-share di grup? Oh ya. Harapan peserta dapat materi dan bahan PowerPoint pemateri, terima kasih dari Ibu Ade Hastuti Hashim. Ya, pastilah. Boleh di-share, silahkan. Apakah ada file video recordnya? Ya, kita akan share juga video recordnya. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Dr. Kandidat Febriansah SEMM. Terima kasih Pak Febri atas kehadirannya. Pak Henry, apakah kalau jurnal sudah terakreditasi Sinta, otomatis bagi penulis sudah aman? Pakai tanda kutip, bahwa jurnal tersebut bukan predator. Terima kasih. Bagaimana Pak? Satu-satu dulu dijawab. Iya. Kalau ini jurnal Indonesia nih. Oh, Indonesia. Ya, kalau Sinta sebetulnya nggak ada. Saya jarang ketemu istilah predator untuk jurnal Sinta sih Pak. Karena kenapa juga jurnal Sinta itu bisa jadi predator? Menurut saya juga nggak duitnya nggak seberapa juga gitu. Jadi editornya juga males lah. Untuk kalau jurnal Sinta menurut saya nggak, aman-aman aja ya. Kalau jurnal Sinta. Tapi kan bagaimana kita bisa mengecek jurnal itu Sintanya sudah expired atau tidak? Karena saya sendiri pribadi pernah, untung saya belum bayar itu, walaupun artikel processing charge-nya tidak mahal, tapi begitu saya cek, ternyata sudah 7 tahun expired. Itu gimana cara ngeceknya tuh Pak? Itu ke web Sinta, Pak, ke web Sinta Ristek Brin itu. Nanti lihat di menu atas source jurnal, diketik aja nama jurnalnya, nanti kelihatan kok dia range-nya itu terakreditasi dari mulai tahun apa sampai tahun berapa. Ya. Jadi cek di web Sintanya itu. Jadi terima kasih Pak Henry. Jadi bukan predator tapi sudah expired sehingga tidak diakuin akreditasinya, tapi diakuin EISSN-nya. Ini barangkali ada pertanyaan yang mungkin jawabannya tidak bisa langsung ya. Dari, wah ini namanya kayak nama mantan Presiden Mesir nih. Dari Bapak Husnin Mubarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, mohon tanggapan review komentar tentang platform Open Journal HTTPS
//f1000research.com. Diterbitkan publisher bereputasi. Bagaimana? Tapi saya udah buka tadi kayaknya Blogspot itu, Pak. Tapi Blogspot kan belum tentu jelek. Barangkali kita bisa menjawab di grup aja, Pak ya. Soalnya ini kita harus tapi barangkali kalau Pak Henry punya pengalaman melihat platform Open Journal HTTPS F1000. Tapi saya buka Blogspot itu, Pak. Tadi. Nanti saya kirim ke Pak Henry, nanti Pak Henry bisa jawab melalui grup SLA ya, Pak. Boleh. Ada pertanyaan dari Ibu Siti Delvianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak punten mau nanya cara membedakan jurnal predator bagaimana ya? Nah, ini kan kayak gini, Pak. Di Amerika Serikat itu kan ada Universitas California. Ya. Tapi University California yang top 20 itu adalah University California at Berkeley atau University California at Los Angeles. Tapi University California itu banyak. Ada kadang-kadang jurnal itu namanya juga keren itu, International Journal of itu. Bedakannya seperti tadi, Pak, rumit juga ya. Yang simpel-simpel aja gimana, Pak? Enggak. Untuk mendeteksinya sebetulnya nggak bisa simpel, Pak, karena kita harus cek dulu, mulai dari cek di database Scopusnya, cek websitenya, kemudian cek perilaku jurnal itu sendiri sebetulnya. Jadi nggak simpel, nggak bisa kalau belum paham titik-titik mana yang harus kalau saya sebetulnya udah bisa kecium kalau jurnal predator itu. Ngelihat webnya udah tahu, wah ini pasti predator. Gitu. Karena udah terbiasa, jadi udah ngerti pola mereka itu kayak gimana gitu. Jadi cuma nggak saya sarankan yang begini. Karena itu nanti malah takut salah. Jadi step-stepnya seperti tadi itu ciri-cirinya. Jadi mulai dari banyak artikelnya online-nya luar biasa, kenaikannya luar biasa gitu. Penulisnya itu cuma dari negara-negara tertentu, editornya itu kita lihat historinya, kadang-kadang di situ artikel satu penulis bisa sampai 60 artikel. Nah, itu kan impossible. Itu pasti predator. Jadi ngeceknya memang harus detail di web Scopus, Pak. Jadi nggak bisa sembarangan. Nanti marah jurnalnya kalau kita bilang ini predator, enggak, itu marah. Kecuali sudah jelas dia discontinue gitu. Discontinue dan keterangan discontinue-nya pun pelanggaran etis gitu. Udah jelas berarti. Tapi kalau masih gray itu harus hati-hati. Jadi bahasanya bukan predator kalau masih gray, itu questionable, Pak. Jadi masih dipertanyakan. Nah, gitu. Ya, Pak. ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Lili Suryani ya. Pak, tadi asal negara jurnal dari Amerika misalnya. Kemudian kita harus bayar negara tujuannya misalnya ke India misalnya gitu ya. Ini contoh aja nih, Pak. Apakah termasuk predator? Bukan predator, Pak, questionable. Jadi agak aneh juga. Itu ada jurnal yang kayak gitu, ada jurnal, saya nggak sebut nama jurnalnya deh, tapi ada psikologinya gitu. Ada psikologinya. Nah, itu juga begitu. Kemarin jadi sempat dibahas juga. Di web Simago juga saya cek ada penulis yang menyatakan ini jurnal domainnya Amerika, tapi begitu bayar ke India. Gitu. Artinya dia aslinya India karena dikelolanya di India, tapi didaftarkan di domain Amerika. Jadi itu patut dipertanyakan gitu. Jadi bukan predator karena belum ada buktinya, tapi patut kita pertanyakan. Itu jurnalnya ada psikologi pokoknya gitu. Ya, kembali lagi tadi jurnal bisa dikatakan predator jika sudah discontinue dan ada catatan pelanggaran ethical etik, breach ya, pelanggaran etika ya. Tapi kalau questionable itu justru yang bahaya ya. Contohnya ini seperti pertanyaannya Pak Mulyadi Manik ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Mulyadi. Izin bertanya, misalkan kita sudah terlanjur publish tulisan kita ternyata jurnalnya predator. Apakah bisa kita mencoba submit di jurnal yang bukan predator dengan artikel yang sama? Nggak bisa. Karena ketika kita sudah submit, dia sudah online, sudah punya doi, itu nggak bisa lagi kita submit ke yang lain. Nanti jadi double gitu. Jadi nggak bisa lagi.
mendingan kita tulis artikel yang baru, nanti kita cari jurnal yang benar. Ini dalam kaitan kalau kita terjebak dalam tanda kutip, nggak tahu, jadi ya udah terlanjur. Makanya kalau udah terlanjur, ya udah itu udah ikhlasin aja, mendingan tulis baru, nanti submit ke jurnal yang baru. Jadi artikel baru submit ke jurnal yang baru. Kalau $400 susah juga ikhlas ya, Pak. Iya. Yang kemarin ada Q1 itu 800, Pak. Itu Predator 800 US. Predator 800 ya. 800 itu 14 kali 14.000 sekitar 10 juta lebih ya. Banyak lah itu duitnya orang mereka itu juta banyak ya. Ya, itu kalau untuk beli kuaci berapa itu, Pak? Iya. Pertanyaan berikutnya, Pak. Waduh, banyak sekali pertanyaannya luar biasa nih. Dari Ibu Fitri, izin bertanya Pak, saat ini banyak konferensi internasional yang meminta penulis untuk mengirim jurnal dan menjanjikan akan mempublish jurnalnya. Apakah itu termasuk predator atau seperti apa? Mohon penjelasannya, Pak. Itu dipertanyakan. Saya bilang dipertanyakan. Karena kenapa? Tadi saya bilang bahwa dari artikel orang Indonesia yang banyak terdetek di jurnal Predator itu dari hasil conference. Dan jurnal yang sudah banyak discontinue itu kebanyakan adalah dia publish artikel-artikel conference internasional dari Indonesia. Jadi kalau dijanjikan akan publish, kalau ada kata pasti publish, itu pasti Predator. Nggak mungkin kita panitia bisa maksa Springer untuk harus publish, itu nggak mungkin. Gitu. Jadi yang bisa diatur-atur itu di jurnal-jurnal begitu, karena mereka akan tawar-menawar gitu. Nanti penulis dicas berapa oleh panitia, misalnya dicas 500 US, nanti ke jurnalnya nanti panitianya ngasih berapa, 300 US. Kayak gitu. Gelondongan, mainnya gelondongan itu. Gelondongan 100 artikel langsung dikasih. Isinya orang Indonesia semua. Jadi saran saya, kalau dinyatakan pasti publish itu pasti jurnalnya harus kita pertanyakan. Tapi ada conference yang benar dan artikelnya memang sangat ketat diseleksi. Dan itu nanti kalau kita terseleksi, itu nanti kita dinyatakan silahkan submit ke sini dan kita berurusan sendiri dengan jurnalnya. Jadi panitianya udah nggak ikut campur lagi. Nah itu banyak yang seperti itu Pak. Dan itu benar kalau yang kayak gitu benar. Tapi kalau sudah submit dinyatakan pasti publish itu enggak. Menurut saya itu enggak yakin saya sama jurnal internasional yang kayak gitu. Ya, jadi kita ingat kira-kira sebelum pandemi dulu ya Pak ya. 2019 saya mau ikut conference internasional, nanti ada tulisan submit di jurnal A, B, C, D, E, ternyata begitu kita cek hampir semua jurnalnya questionable ya kan. Waktu itu bayarnya lumayan mahal. Dan terbukti udah discontinue sekarang. Dan yang jurnal yang kita diskusi dulu semuanya sekarang udah discontinue. Iya. Jadi yang saya nggak jadi ikut conference internasional itu udah discontinue semua. Jadi ya semua. Barangkali sebelum kita ikhlaskan kita hati-hati dulu lah. Soalnya itu ikhlas pahit itu. Ini pertanyaan dari Ibu Vika Nurul Mufidah ini. Salam Pak Henry, contoh cover letter boleh di-share Pak? Oh ya nanti. Mau di-share sekarang atau di-share nanti aja di grup peserta Pak? Di-share nanti aja, saya kasih contohnya nanti. Di-share di grup peserta ya. Surat cinta. Cover letter ya, nanti kita share. Berarti ada beberapa materi tambahan Pak ya. Termasuk yang catatan saya tadi ada f1000research.com, mohon dicek nanti Pak. Semoga materinya di-share ya Pak. Terima kasih dari Ibu Eka Rahmawati. Ya, insya Allah kita share. Selamat malam dari Ibu Nila. Izin bertanya, jika manuskrip kita di-reject, apa uang pendaftaran dikembalikan? Ada jurnal pakai uang pendaftaran, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Makanya saya bilang artikel itu yang begitu-gitu itu ya nggak bisa. Karena artikel processing charge itu ditagih itu ketika artikel sudah dinyatakan accept. Jadi ketika sudah dapat LOA dinyatakan accept, barulah kita bayar. Jurnal-jurnal kredibel kayak gitu. Dan saya pengalaman di Kogen Taylor & Francis itu, jadi divisi penagihan artikel processing charge dengan divisi produksinya itu berbeda. Jadi saya 2 kali modelnya seperti itu. Artikelnya udah online,
baru EPC-nya padahal belum kita bayar, tapi artikelnya sudah online. Gitu. Jadi mereka nggak nunggu orangnya harus bayar dulu baru di online-in, enggak. Kalau publisher top itu mereka nggak gitu cara kerjanya. Tapi artikel sudah online, baru belakangan baru kita bayar, nggak masalah juga. Tapi jangan sampai nggak bayar karena mereka bisa kontak langsung ke kampus, Pak. Telereferensi itu kontak langsung ke kampus. Mereka cari nomor telepon dekannya itu, langsung telepon dekannya. Jadi jangan main-main dengan publisher top itu. Meskipun kita sudah online dulu, kita belum bayar, tapi itu pasti ditagih gitu. Pasti ditagih. Jadi kita udah happy-happy, oh nggak ditagih. Bisa online loh, belum bayar loh. Tapi nanti ditagih gitu. Jadi jangan coba-coba nggak dibayar gitu. Jadi uang pendaftaran tidak ada ya, yang ada Nggak artikel ada. Processing charge ya. Hmm. Berikutnya dari Pak Wahyu UP ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf, saya sangat awam. Saya Wahyu, lulusan sastra Inggris. Ingin bertanya beberapa. Mohon dibantu jawab, Pak. Oke. Bagaimana memastikan supaya jurnal kita tidak menjadi jurnal predator? Bagaimana cara memilih editor yang baik selain ditolak oleh editor untuk menghindari jurnal predator? Maksudnya jurnal yang dikirim tidak predator, memilih editor yang baik untuk tidak ditolak. Ini maksudnya bagaimana nih? Bagaimana cara cek plagiarisme yang benar pada jurnal kita dan jurnal predator? Begitu banyak jasa menawarkan untuk publis skripsi menjadi jurnal dan buku ber-ISSN. Apakah jasa tersebut aman? Terima kasih, Pak. Ini gimana, Pak? Mungkin pertanyaannya, kalau boleh saya, mungkin maksudnya memastikan jurnal tidak dikirim ke jurnal predator. Terus bagaimana memilih editor yang baik supaya jangan ditolak gitu. Dan untuk menghindari. Kemudian cara cek plagiarisme. Saya kira yang pertanyaan pertama itu sudah cukup dijelaskan, Pak ya. Yang nomor 2 aja, Pak. Bagaimana cara cek plagiarisme yang baik dan benar pada jurnal kita? Kalau plagiarisme pakai software ceknya pakai Turnitin. Pakai Turnitin atau software setara lah. Jadi sebetulnya kalau di jurnal yang paling ketat dengan similarity, bukan plagiarisme ya. Karena kita kutip-kutip banyak itu kan kita bukan plagiat sebetulnya, cuma sama aja gitu. Cuma karena 1%, akhirnya dikumpul jadi banyak, kelihatannya besar. Tapi sebetulnya itu cuma kesamaan. Nah, kalau di jurnal yang publisher yang paling ketat itu dengan similarity itu Elsevier. Di Elsevier itu paling ketat dia. Jadi biasanya 15% ke atas itu dia sudah notif. Ini harus diperbaiki dulu. Kalau di Springer pengalaman saya terakhir itu mereka cuma fokus di literatur review-nya, Pak. Di literatur review. Jadi literatur review itu kalau memang kita kutip kalimat langsung pakai quote supaya nggak terdetek similarity-nya. Jadi nggak masalah juga sebetulnya kalau similarity-nya tinggi selama kita pakai quote gitu. Pakai quote. Kalau di Springer kemarin itu kayak gitu. Dan mereka fokusnya di literatur review. Makanya sangat disarankan untuk tidak menggunakan kutipan langsung gitu. Jadi mendingan diparafrase dan beberapa pendapat kita mix barulah jadi definisi baru gitu. Jadi sintesa. Jadi sifatnya sintesa, kita mixing literatur review-nya, kita mixing nanti dengan mencantumkan beberapa sumber sekaligus. Nah, yang baiknya seperti itu. Jadi jangan gunakan model kayak deskripsi menurut Agus 2018 kepemimpinan adalah bla bla bla, jangan model begitu. Jadi mendingan beberapa pendapat langsung kita mixing jadi satu. Nah, itu nanti jadi dari definisi versi kita. Jadi sarannya seperti itu. Ya, ini pertanyaan berikutnya masih dari Mas Wahyu tadi. Bagaimana dengan agen bikin skripsi nih, Pak? Terus nanti langsung bisa jadi buku ISSN, jadi jurnal dan buku. Aman nggak, Pak, kalau pakai agen skripsi itu? Iya, kalau namanya agen-agen itu pasti nggak aman. Jangan pakai agen-agenan gitu. Nanti file kita dipakai oleh mereka untuk dijual ke yang lain. Jadi janganlah. Kalau mau dipublish ke versi buku, nah itu nggak apa-apa. Ibaratnya ada penerbitnya, ada editornya jelas, nanti editornya yang akan melakukan menyesuaikan standar untuk dijadikan buku.
Tapi jangan pakai agensi. Editor biasanya di publisher itu ada editor yang khusus untuk menangani topik khusus. Jadi misalnya itu skripsi aslinya, tapi kemudian mau dibuat jadi buku ber-ISBN. Nah, itu bisa, tapi kan bentuknya pasti sudah berubah dari versi asli skripsinya. Dan nggak masalah juga, banyak yang kayak gitu Pak. Jadi banyak disertasi yang dibukukan di ISBN, nggak masalah itu, nggak masalah. Cuma kalau untuk PUM nilainya nanti berbeda itu. Jadi perhitungan di penilaian untuk jabatan fungsionalnya berbeda. Kalau bagian dari tugas akhir dan seterusnya itu beda nilainya, gitu Pak. Ya, ini masih ada pertanyaan nih Pak, banyak sekali pertanyaannya nih. Pak, ini dari Universitas Gunadarma tapi nggak ada namanya ini. Oh ada nih, Nur siapa tadi? Seperti Nur Azizah tadi, Ibu Nur Azizah ya. Pak, saya mau terbitkan jurnal Scopus bidang economics, tapi masih bingung mencari jurnal yang kredibel, tapi tidak menunggu terlalu lama, kurang dari 1 tahun. Karena dibutuhkan untuk syarat sidang disertasi. Mohon infonya. Nah, hari itu kita pernah diskusi, ada jurnal yang internasional kredibel, tapi kurang dari setahun. Silakan Pak Henry. Banyak. Jadi kalau untuk yang kurang dari setahun itu, biasanya standarnya 4-6 bulan, 8 bulan, itu banyak jurnalnya. Nanti coba cek kalau di Springer itu main ke Biomed Central sama Springer Open-nya. Itu rata-rata cepat kok, 3-4 bulan. Kan kalau artikel yang sudah online itu kita bisa cek receive-nya kapan, accept-nya kapan, online-nya kapan. Dan itu rata-rata 3-4 bulan. Saya kemarin juga di Biomed Springer itu cuma 3,5 bulan udah accept. Jadi kalau dibilang lama, enggak lama. Cepat juga. Saya di Coggan Taylor itu artikel pertama saya itu 3,5 bulan udah accept gitu. Yang penting respon kita cepat aja. Kalau sudah dapat hasil review, buru-buru direvisi gitu. Dan itu nanti respon editornya pun akan cepat. Jadi saya punya pengalaman begini. Ada di artikel saya yang di jurnal Florida University itu, saya kirim artikel pertama, di reject sama editor in chief-nya. Saya revisi, saya kirim lagi kedua, di reject lagi. Saya kirim lagi ketiga, di reject lagi. Yang keempat barulah diproses. Nah, itu dia sebetulnya lihat respon kita juga. Kalau kita kelihatan, mungkin saya nggak ngerti, mungkin dia kasihan juga gitu sama saya gitu. Jadi ini orang dikasih hasil review reject, 2 hari kemudian sudah submit lagi. Jadi itu kan pertimbangan dan rezeki saya juga. Jadi editor kadang-kadang lihat respon kitanya. Jadi jangan, kalau dapat review itu buru-buru direvisi. Jangan sampai kita nunggu. Mereka memang kasih waktu sebulan, tapi kita jangan sampai sebulan. Nanti diprosesnya juga bulan depannya nanti jadi panjang gitu. Jadi mendingan begitu dapat review, kita kasih spare seminggu, langsung submit lagi revisinya. Supaya merekanya juga cepat diproses. Jadi ada Coggan, Taylor and Francis. Kalau di Springer itu ada di Biomed Central sama Springer Open. Nah, itu rata-rata cepat kok. Kalau di di Elsevier itu di Science Direct-nya itu rata-rata cepat juga. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Masih ada pertanyaan ini. Luar biasa ya. Selamat malam. Saya ingin bertanya standar atau kriteria agar tulisan kita dapat lolos ke dalam standar Sinta atau Scopus bagaimana ya Pak? Standarnya dari Bapak Nugraha Krishna ini. Silahkan. Kalau standar sebetulnya setiap jurnal kan punya standar beda-beda Pak. Jadi nggak bisa kita jelaskan secara general gitu. Karena kalau di Emerald standarnya seperti ini, di Elsevier standarnya beda lagi. Tapi kalau Sinta rata-rata sebetulnya kalau mau lihat standarnya kita lihat aja artikel yang sudah di-online-kan di situ itu kayak apa gitu. Kalau saya begitu. Jadi kalau saya mau submit ke jurnal tertentu, saya akan lihat artikel-artikel sudah online itu kayak gimana polanya gitu. Jadi saya nyontek yang itu. Jadi mengadaptasi artikel yang sudah di-online-kan di jurnal itu. Dari situ kelihatan, oh ternyata dia modelnya seperti ini, gaya selingkuhnya seperti ini, maunya literatur reviewnya seperti ini, cara bikin pembahasannya seperti ini, dan seterusnya. Karena setiap jurnal itu beda-beda standarnya. Gitu Pak. Iya, ini ada pertanyaan yang menurut saya
agak lain daripada yang lain, Pak. Ini dari Bapak Syahrul Tuba ini. Saya agak kurang ini tapi gimana nih maksudnya? Saya pengalaman ada publish di jurnal nasional yang indeks Scopus Q3. Ini jurnal nasional atau internasional? Indonesia itu Pak yang Q3. Jurnal Indonesia yang terindeks Scopus. Oh, jurnal Indonesia yang terindeks Scopus. Memiliki submission fee tapi setelah bayar 2 hari kemudian di reject. Gimana ini, Pak? Itu nggak benar. Sudah dapat letter of acceptance belum itu? Kan biasanya bayar setelah dapat letter of acceptance. Iya, dapat loanya. Ini bagaimana Pak Syahrul? Mohon konfirmasinya nih. Kalau belum dapat loanya bayar, ya memang belum tentu diterima gitu. Bukan itu berarti bayar pasti diterima kan? Itu takutnya miss, Pak. Jadi antara editor and chief-nya yang nerbitin loa dengan editor yang nanganin artikelnya gitu. Editor and chief-nya nerbitin loa, kita bayar, editor yang nanganin artikelnya reject gitu. Itu juga. Belum ada loa itu Pak katanya Pak. Belum ada loa itu. Iya. Oh, belum ada loa. Kalau belum ada loa itu ditagih lagi aja. Pak, kalau belum ada loa itu sebetulnya aneh kalau kita bayar belum ada loa itu pasti nggak benar itu yang begitu, karena loa itu pasti kalau udah accept baru loa. Iya. Takutnya begitu tadi Pak. Jadi yang nerbitin loa itu kan editor. Ini di jurnal ini banyak orang nih Pak. Ada editor in chief, ada editornya macam-macam gitu. Takutnya mereka main-main sendiri gitu. Takutnya main-main sendiri. Tapi prinsip umumnya itu pembayaran itu setelah loa barulah ada tagihan. Itu yang umum ya, yang umum. Kecuali memang ada jurnal yang bayar submission fee, Pak. Jadi ada jurnal yang begitu kita submit udah bayar, itu ada yang begitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi rata-rata yang umum itu adalah ketika sudah accept baru bayar. Tapi ada juga submission fee. Jadi kita cek dulu gitu. Sebelum submit itu harus diteliti dulu submission fee-nya ada nggak. Kalau ada submission fee itu berarti begitu kita submit harus bayar dulu. Begitu nanti keterima bayar lagi. Itu ada yang begitu. Jadi ada beberapa jurnal yang seperti itu. Jadi kita teliti dulu prosedur prosedur pembayaran dari mereka itu. Gitu Pak kira-kira. Iya, ini ada pertanyaan lain nih dari Ibu Nur Nabila. Izin bertanya, bagaimana cara membuat tugas akhir literatur review yang baik, seperti cara mengutip jurnal. Ya mungkin takut supaya nggak kena ini, takut kena itu Pak, similarity check itu, Mas Henry. Bagaimana menulis literatur review yang baik? Literatur review itu bukan kita mengutip bahasa gampang saya, jangan ngutip plek-plekan gitu. Jadi jangan kutipan aslinya kita masukkan semua, jangan. Jadi literatur review itu ibaratnya kita itu ngeblender jus. Jadi kita mau bikin jus, kita punya bahan artikel 1 buah apel, artikel 2 apa, kita blender, hasilnya itulah hasil literatur review kita. Jadi jangan apelnya kita pasang itu pasti similarity-nya kesamaannya dengan yang sudah terbit itu pasti tinggi. Jadi modelnya kita mixing gitu. Jadi tadi itu contoh saya itu, jadi kalau bikin literatur itu ibaratnya kita bikin jus gitu. Kita punya bahan apel macam-macam masuk, kita blender, nah itulah jadi yang berbeda gitu dari banyak bahan. Jadi jangan kita jadikan bahannya sama persis. Intinya jangan kutip secara langsung, itu untuk menghindari similarity check gitu Pak. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Kandidat Febriansa SE MMMH ini. Pak, mau tanya lagi Pak, kalau untuk kenaikan Jafung lektor kepala, tulisan saya semuanya di jurnal terakreditasi Sinta. Tidak punya jurnal internasional selain Sinta. Apakah bisa Pak? Kalau lektor kepala setahu saya harus ada Sinta 2, Pak. Walaupun bukan internasional ya? Ya, harus ada Sinta 2.
Atau harus ada lebih Sinta gini, 2. harus ada Sinta 2. Kalau lektor kepala Jadi, ya, kalau LK. ya, jadi nggak perlu ada misalnya yang apa tuh Thomson atau Elsevier atau apa Scopus itu enggak ini Pak. Yang penting ada Sinta 2 ya Pak. Ya, Minimal Sinta itu. 2. Syarat utamanya Sinta 2. Sinta 2, tapi misalnya nanti pelengkapnya jadi ada Sinta 3, misalnya saya punya Sinta 3 itu apa tuh namanya 2 atau 3 tulisan lalu ada Sinta 2. Nah, itu bisa ya, Pak? Bisa. Setahu saya bisa karena ya. syarat yang di PAK-nya itu kan Sinta 2 gitu, wajib Sinta 2. Tapi saran saya di Sinta 2 Bapak harus jadi penulis pertama plus corresponding autornya. Jangan jadi begitu. Jadi penulis utama ya, Pak? Jadi harus jadi penulis utama. Gitu. Oke, baik. Makasih Pak Henry. Ya. Ya, barangkali 2 penanya terakhir nih Pak, karena waktunya ini sudah lektor kepala mendekati... nanya saya loh Pak. Saya aja baru asisten ahli loh. Iya, Pak Henry ini sudah bisa langsung loncat ke lektor kepala ini. Iya, cuman malas ngurusnya. Iya. Malas ngurusnya. Ini 2 pertanyaan terakhir ini. Oke. Izin bertanya Pak dari Bapak Rahmat Hidayat. Apakah jurnal yang mempublish sebulan sekali termasuk dalam jurnal Predator? Ini jadi metode online itu sekarang itu berkembang menjadi continuous mode. Jadi continuous mode itu artinya dia publish sepanjang tahun. Rata-rata begitu. Springer sekarang sudah mengadaptasi modelnya seperti itu. Jadi kita submit, diproses, review, bla bla bla, accept. Begitu sudah accept langsung di online kan. Jadi dia nggak akan tunggu, nggak ada periode-periode tertentunya seperti jurnal metode yang lama. Itu namanya metode continuous. Jadi banyak yang sekarang pakai metode itu. Karena kenapa juga kita harus tunggu artikel itu. Misalnya periode terbitnya Juni dan Desember. Padahal artikelnya udah accept di bulan Februari. Kenapa harus di-online-kan di Juni? Kan udah Februari udah accept. Jadi di-online-kan saja. Jadi makanya sekarang itu banyak yang metodenya itu continuous Pak. Jadi sepanjang tahun bisa di-online-kan gitu. Bisa di-online-kan sepanjang tahun. Jadi belum bisa dinyatakan predator. Belum tentu predator. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang bagus ini dari Ibu Nur Azizah Gunadarma juga ini. Saya pengalaman reject karena bahasa Inggris. Alhamdulillah. Ya, karena bahasa Inggris. Apakah harus pakai proofread internasional tanpa proofread native? Ini pengalaman kita nih, Pak. Silakan, Pak. Sangat disarankan pakai proofread profesional. Jadi kadang-kadang kita punya konten bagus, tapi bahasanya kurang baik, editornya malas ngirimnya ke reviewer, jadi langsung di-reject sama dia, karena dia anggap ini nggak layak di-review. Kan itu nama baik editor gitu. Jadi begini, begitu editor itu kenapa dia nggak mau kirim ke reviewer kalau bahasanya belum baik? Karena itu nanti jadi image jurnal itu sendiri. Saya beberapa kali artikel yang saya kebetulan diminta review itu, bahasa Inggrisnya nggak terlalu baik. Jadi kan saya mikir ini jurnal berarti gimana ya, artikel begini aja kok minta di review gitu. Nah, itu image mereka jadi baik. Artinya mereka pasang standar yang tinggi untuk bahasa. Nah, saran saya memang pakai proofread profesional. Proofread profesional itu pakai native karena ada beberapa istilah-istilah itu yang kadang-kadang saya sebetulnya begini. Sudah pakai Grammarly yang versi berbayar pun, kalau kita pakai proofreading gitu, proofread profesional, koreksinya masih banyak. Jadi saran saya memang sangat disarankan jangan pakai proofread luar Pak ya, jangan pakai proofread lokal gitu. Kalau pengalaman saya kemarin sudah pakai proofread lokal gitu, begitu saya proofread lagi ke perusahaan proofread luar gitu, koreksinya luar biasa banyak gitu. Jadi saran saya jangan pakai proofread lokal. Jadi malah 2 kali bayar Pak ya? Malah 2 kali bayar, jadi double. Kita 2 kali bayar, waktu itu sudah pakai proofread lokal, bayar, jelek. Dan ada satu lagi Pak yang mungkin saya tambahkan, juga ada bahasa Inggris tempatan. Jadi secara grammar sudah bagus, bahasa Inggris juga bagus, tapi kurang Amerika. Catatannya kan ada Pak. Your English is not American English. Iya.
bahasa Inggris yang tidak biasa diucapkan di Amerika Serikat. Farida, tolong izin apakah jenis pendekatan atau metode penelitian berpengaruh terhadap diterima atau ditolaknya jurnal kita, Pak? Mana metode yang disenangi oleh editor jurnal internasional? Yang sebetulnya kalau saya lihat sih Pak, maksudnya gini, kita kadang-kadang di artikel kita bikin. Jadi saya mau jelasin dulu nih, ini istilahnya supaya nanti nggak salah lagi. Jadi ada istilah artikel, ada istilah manuskrip, ada istilahnya jurnal, dan itu adalah 3 hal yang berbeda gitu. Jadi jangan, manuskrip itu adalah naskah yang belum dipublikasikan. Kalau sudah di online kan namanya artikel. Kumpulan artikel namanya jurnal. Jadi jangan sampai nanti kita ngomong mau nulis jurnal, jangan. Itu gimana caranya nulis jurnal? Kita mau nulis manuskrip, naskah yang nanti mudah-mudahan dipublish di jurnal apa gitu, itu nanti jadi artikel. Jadi ada manuskrip, itu sebelum online namanya manuskrip. Kalau sudah online namanya artikel. Kumpulan dari artikel namanya jurnal. Itu. Nah, Bapak tadi tanya apa? Saya lupa, Pak. Yang disukai oleh editor jurnal itu metode penelitian ya, pendekatan atau metode penelitiannya. Sebetulnya yang mana aja, Pak. Deskriptif aja, kalau memang pembahasannya bagus, mereka oke-oke aja kok. Jadi mereka nggak terlalu saklek dengan teknik-teknik statistik tertentu. Kalau di kita lihat pakai SEM, pakai bla bla macam-macam yang canggih-canggih. Sebetulnya mereka nggak terlalu peduli tentang itu. Karena statistik kalau teknik yang canggih-canggih itu cuma sebagai alat. Justru yang mereka lihat itu pembahasannya. Bahasan tentang hasil statistik itu sedikit sekali. Yang dibahas itu justru makna dari hasil itu. Jadi deskriptif pun nggak apa-apa. Saya kemarin justru yang Q1 itu deskriptif, jadi nggak masalah. Jadi mau pakai deskriptif, relasional, mau pakai teknik apapun, selama kontennya bagus, dalam, signifikansinya dapat, terus originalitasnya dapat, ya pasti oke juga. Dan jangan sangat disarankan jangan menulis itu, jangan pakai topik yang sudah banyak ditulis orang. Jadi itu mereka biasanya, wah, di jurnal kami udah banyak nih yang begini, jadinya nggak bisa diterima lagi. Itu penolakan di editor itu, di artikel saya banyak yang kayak gitu. Jadi mereka bilang, saya udah banyak nih yang begini, jadi artikel kamu nggak bisa kita terima lagi. Nah, model begitu banyak. Gitu Pak. Jadi metode apapun nggak masalah. Oke, terima kasih. Saya juga dulu kan termasuk pemuja kuantitatif ya. Jadi kalau statistiknya keren dengan tools-tools yang canggih-canggih seperti eFuse, SPSS versi sekian, kemudian PLS itu kayaknya keren gitu. Tapi ternyata setelah saya baca jurnal internasional tuh Harvard Business Review itu malah banyak kualitatif. Iya, iya. Harvard Business Review, salah satu universitas terbaik di dunia itu, jurnalnya itu banyak kualitatif. Tapi kedalaman materinya termasuk uniqueness ya, penemuan-penemuan baru ada di sana. Ini yang saya mau tambah begini Pak, Ya silakan. Jadi kalau jurnal yang kredibel itu ranking atas yang Q1 top tier itu biasanya dia mengharapkan yang kita bahas itu sangat spesifik. Dia nggak suka lagi kita bahas yang global, yang generalisasi Asia, yang generalisasi dunia. Mereka dulu nggak suka. Justru bahasnya yang sangat spesifik, yang di jurnal lain nggak ada gitu, yang belum dibahas orang. Itu kalau Q1. Contohnya simpelnya begini. Ini ada pohon. Yang bahas pohon udah banyak, yang bahas ranting udah banyak, yang bahas daun pun udah banyak. Yang kita bahas itu daun bercabang 3. Nah, itu yang diterima oleh mereka. Jadi jurnal Q1 itu sudah sangat super spesifik gitu. Jadi ibaratnya bahas tentang makanan, kita bahasnya tentang filosofi masak rendang Padang. Nah, itu nggak ada kan orang yang bahas begitu, nggak ada. Itu pasti diterima di Q1. Jadi yang justru yang sangat spesifik yang nggak dibahas orang, itulah yang diterima. Atau saya pernah baca itu tentang masak sarapan di istana
Jogja. Nah, itu justru diterima Kiwan yang kayak gitu. Karena nggak ada orang yang bahas tentang itu. Jadi cuma kita yang bahas. Justru kansnya tinggi di situ. Itu Pak. Jadi harus kuliner spesifik. yang unik ya. Yang unik, Kuliner benar-benar masak unik. sarapan gitu. di Istana Keraton Jogja maksudnya. Iya. Iya, jadi kalau soal uniqueness itu jadi ingat lagu Mendiang Bruri Manantika itu. Bapak tadi cerita soal pohon, batang. Jadi kalau Bruri Manantika itu ada lagu Buah Semangka Berdaun Sirih. Mungkin diterima tuh Pak di jurnal internasional. Iya, jadi yang super spesifik. Makanya tadi saya bilang orang daun udah banyak dia bahas, tapi kita bahasnya daun yang punya cabang, yang bercabang 3 gitu daun. Jadi nggak ada yang bahas kayak gitu, cuma kita aja. Itu biasanya kansnya lebih besar karena sangat unik gitu. Oke Pak Henry, ini tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8.30 lebih. Terima kasih atas paparannya, sangat menarik sekali. Ini baru pertama kali saya jadi moderator webinar ini, pertanyaannya sabrek-abrek mungkin lebih daripada 10. Tapi sebelum kita tutup, mohon videonya di-on semua. Kita akan foto bersama sebagai dokumentasi. Terima kasih. Ya, sambil kita tutup, sambil kita foto bersama, akan dipandu oleh rekan saya ini, fotografer profesional. Ya. Ya. Oke. Sudah semuanya? Siap? 1, 2, ya. 3. Oke. Yang halaman kedua. Ini ada banyak halaman ya, Kang? Iya, ada 4 halaman, Pak. 1, 2, 3. Sudah, Pak Titon? Sudah halaman ketiga. Oh, halaman ketiga. Siap. 1, 2, 3. Ya, terus halaman keempat yang terakhir. 1, 2, 3. Aduh, sudah semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya dalam webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ini dulu Pak. Jadi ini saya potong dulu Pak. Ini ya. Jadi yang kita bahas ini closing aja dari saya. Yang kita bahas ini sebetulnya cuma diskusi-diskusi saja. Nggak bisa kita bahas secara teknis. Sebetulnya saya justru bicara kemarin dengan Pak Donan itu mungkin next waktu kita akan bahas tentang struktur artikel. Nanti kita bahas teknis gitu. Jadi kalau ini mungkin nggak mungkin maksimal gitu kita bahas. Jadi cuma pengantar saja bahwa hati-hati publish, sayang duit kita, sayang nama baik kita untuk publish ke tempat itu, karena jejak digital kita itu nggak gampang hilang. Orang bisa trace history penulisan kita itu lama hilangnya gitu. Jadi hati-hati, tetap hati-hati, tanya-tanya dan seterusnya itu. Yang penting artikelnya baik. Kalau artikelnya bagus, materinya bagus, kontennya bagus, insya Allah pasti banyak diterima. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Jadi ditolak sekali, terus sampai orang bosan nolak, itu pasti accept. Gitu Pak. Terima kasih. Mohon ya, maaf sama-sama ya. Ya. Luar biasa sekali ya. Nanti kita mungkin ada workshop ya, bukan webinar tapi e-workshop. Bagaimana menulis artikel yang bagus, jadi harus disiapkan artikelnya. Oke, terima kasih semuanya, dan barangkali karena mendekati bulan Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang merayakan, bagi yang melaksanakan. Sampai ketemu kembali di webinar yang dengan topik yang berbeda atau mungkin lanjutan dari topik yang ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren Pak Donan. Terima kasih Pak Dr. Febri. Pak Henry keren, mantap. Ya. Alhamdulillah. Pak Hen, thank you Pak Hen. Iya Ya. Pak. Terima kasih. Itu tuh Pak ya. Iya. Gue ada Pak Wahyu. Pak
Gimana kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik.